Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua pada malam hari ini bisa berkesempatan ya untuk bisa melaksanakan kegiatan podcast bareng bersama Teras Tauhid ya. Dan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan ridho Allah ya, karena kumpulan ini pada malam hari ini semoga bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan kesia-siaan belaka gitu teman-teman. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir nanti sebagai umatnya ya. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Karena tak kenal maka ta'aruf ya. Supaya kita lebih akrab siapa yang ngomong di sini. Perkenalkan, nama saya A'la Maulana Hafid. Saya asal dari Banyumas, Jawa Tengah ya. Dan saya mahasiswa STAI Darut Tauhid. Nah, malam ini kebetulan saya bertugas sebagai moderator atau MC ya untuk memoderatori kegiatan acara kita pada malam hari ini. Gitu ya. Semoga yang sedikit ini cukup ya teman-teman untuk pengantar ya siapa ini yang ngomong jelas itu. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya untuk menambah keberkahan juga ya kegiatan pada malam hari ini, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ahuna Arisandi ya. Kepada Ahuna Arisandi kami persilahkan. Mau buat teman-teman juga yang untuk bisa dibuka Al-Qurannya, kita ngaji bareng-bareng. Silakan Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya. Semoga dengan dibacakan Quran tadi, acara kita pada malam hari ini senantiasa selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Qur'an ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Dede. Kang Dede berkenan atau akan dibawakan oleh Kang Faisal? Mangga. Baik. Kang Dedenya gak ada ya? Kang Dedenya ada gak? Sepertinya sedang berhalangan, Kang. Bisa diwakilkan oleh Kang Faisal. Ya, itu ada Kang Dede. Mangga Kang Dede. Aturanan. Nggak ada, Kang, katanya, Kang. Bisa diwakilkan oleh Kang Faisal aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, kita bisa kembali lagi hadir untuk melakukan kegiatan. Di antaranya yaitu selain sharing, kita juga bisa mengambil ilmu atau pelajaran ya dari meeting hari ini ataupun kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih bisa dipertemukan untuk melakukan sharing pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya tidak diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini sebagai untuk menggantikan Kang Dede ya, karena qadarullah Kang Dede berhalangan hadir, jadi izin saya yang menggantikan dan mohon maaf bila nanti dalam penyampaian ada sedikit kekurangan. Mungkin sedikit ya yang akan saya sampaikan tentang Teras Tauhid. Teras Tauhid itu yaitu sebuah organisasi ataupun komunitas ya. Jadi di Teras Tauhid itu kita bukan hanya sekedar kajian, bukan hanya sekedar ngaji biasa gitu, tapi di sini juga kita belajar itu. Kita sharing. Kita sama-sama belajar untuk bisa mensiarkan dakwah gitu. Jadi kita agak cuman fokus kepada pemateri-pemateri yang sudah biasa ataupun sudah berkompeten gitu untuk menyampaikan pemateri. Tapi kita di sini juga gitu di lingkungan mahasiswa ya, apalagi di sini diharapkannya dengan adanya Teras Tauhid ini semua anggota ataupun semua yang terlibat di dalam Teras Tauhid ini sama-sama bisa untuk menyampaikan gagasannya gitu, untuk menyampaikan ilmu-ilmunya gitu. Nah, mungkin untuk yang sharing-sharing ini nih, seperti yang sharing seperti ini, nah kita ngambilnya tuh pematerinya dari bisa mahasiswa, bisa dari kaum milenial gitu yang mau hijrah. Jadi kita tidak berfokus hanya kepada ustadz gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sama-sama belajar untuk bisa mensiarkan dakwah gitu. Jadi kita jangan cuma hanya belajar doang gitu, tapi kita juga harus bisa gitu sendiri gitu. Nah di Teras Tauhid ini alhamdulillah dengan adanya Teras Tauhid kita diwadahi nih teman-teman.
diwadahi untuk kita bisa belajar public speaking, bisa belajar ngomong di depan kamera, ngomong di depan banyak orang. Nah, di Teras Tauhid ini kita diwadahi. Jadi Teras Tauhid ini bukan sekadar komunitas ataupun organisasi yang hanya fokus dalam kajian atau belajar semata gitu. Tapi di sini kita mewadahi teman-teman nih, barangkali teman-teman banyak ide-ide ataupun banyak motivasi yang mau nih bingung menyampaikan di mana. Teras Tauhid siap untuk menampungnya, siap untuk membantu menyampaikannya kepada rekan-rekan yang lain. Nah, pada malam hari ini juga kita alhamdulillah ya Gimana ngambil yang gedenya, dapat Cok? materi yaitu Kang Sandi. Nah, Kecilnya nanti kita akan mendengarkan nih motivasi-motivasi beliau, sharing-sharing beliau, apalagi ya Allah, Masya Allah beliau sudah melaksanakan ibadah umroh ya. Mudah-mudahan kita juga Insya Allah bisa ya untuk melaksanakannya. Amin, amin. Nah, mungkin Amin ya Rabbal. mungkin untuk pembuka sekian ya. Jadi intinya Teras Tauhid ini adalah wadah ya, wadah untuk kita semua, wadah untuk belajar, wadah untuk berdakwah. Jadi untuk teman-teman semua jangan sungkan, jangan ragu ya untuk selalu aktif di Teras Tauhid gitu. Karena tidak menutup kemungkinan next pertemuan bisa jadi teman-teman semua yang mengisinya gitu. Jadi kalau ada pematerian, kalau ada yang sharing-sharing, kita bisa simak supaya kita juga bisa ikut belajar gitu. Dan untuk Kang Sandi, alhamdulillah terima kasih kami dari Teras Tauhid mengucapkan jazakallahu khairan karena sudah mau gitu menyempatkan waktunya untuk mengisi dan sharing-sharing ilmunya gitu di Teras Tauhid ini. Terima kasih jazakallahu khairan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa memotivasi rekan-rekan semua, bisa memotivasi kita supaya kita juga dapat lebih semangat gitu dalam beribadah. Amin, amin. Mungkin sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari diri pribadi. Itu saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Kang Faisal ya. Jadi Teras Tauhid ini adalah tempat wadah untuk kita ya, supaya bisa mengembangkan diri juga gitu. Jadi kita memfasilitasi kita di sini ya. Jadi bukan sekedar untuk mendengarkan kajian, tapi juga ini bisa jadi wadah untuk bisa mengembangkan diri kita teman-teman. Baik, sebelum kita memasuki ke pematerian ya, teman-teman, ada yang sudah tahu nggak malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Coba, Kang Anton, mau ngobrolin tentang apa ini Kang Anton malam ini Kang Anton? Halo Kang Anton, nggak ada respon Kang Anton. Coba Kang Eko, malam ini kita mau ngobrol tentang apa nih teman-teman nih? Pengalaman tentang ngobrol perkara umroh ya, tentang pengalaman mengobrol perkara umroh ya. Tutorial supaya bisa umroh itu ya. Nah kebetulan ya sebelum itu alhamdulillah narasumber kita hari malam hari ini adalah Kang Sandi Rizky ya, yang beliau qadarullah telah melaksanakan umroh ya. Nah malam hari ini insya Allah kita akan sharing bareng ya. Kita akan sharing pengalamannya selama menjalankan umroh dan pengalaman hal-hal spiritual lainnya selama di kota Mekah Al-Mukarramah ya. Tapi sebelum itu insya Allah akan kita tampilkan terlebih dahulu CV dari narasumber kita atau pemateri kita pada malam hari ini. Kami minta tolong kepada yang bertugas
bisa untuk menampilkan, ya insya Allah akan saya bacakan. Akan dibacakan oleh moderator. Mangga yang bertugas bisa tampilkan, tolong untuk tampilkan CV dari Kang Sandi. Nah, baik. Gimana teman-teman? Sudah kelihatan ya? Kelihatan atau enggak? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi narasumber kita malam hari ini yaitu Kang Sandi Rizky Fauzi Putra. Lahirnya dari Tasikmalaya 30 Mei 2002 ya. Teman-teman ada yang dari Tasikmalaya enggak nih? Kalau ada berarti satu kampung, satu daerah sama Kang Sandi. Kemudian beliau adalah seorang direktur CV Gumira Putra. Kemudian CEO Solusi Salatri ya. Kalau nggak tahu solusi Salatri itu apa, itu Jasuke itu yang ada di depan Masjid Darut Tauhid ya teman-teman. Kemudian beliau juga seorang owner Sun Collection, terus ketua pendiri Ponpes Nur Ilahi, kemudian mantan Unif Galuh, selanjutnya adalah mahasiswa STAI Darut Tauhid, kemudian seorang DKM Bayangan Darut Tauhid ya. Buat teman-teman insya Allah Kang Sandi ini nggak asing ya, kita sering melihat ketika kajian AA, beliau selaku MC biasanya sebelum memulai kajian ya. Semoga pengantar ini bisa cukup ya. Kemudian untuk Kang Sandi. Baik, selanjutnya insya Allah yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Kang Sandi. Kepada Kang Sandi kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teras Tauhid dan kepada moderator Kang A'la ya. Iya, dan terima kasih juga kepada juga ya ada ini ikut bangga teman-teman di kalangan mahasiswa bisa mewadahi mahasiswa lainnya, bahkan dari luar kita berkumpul menentukan pemikiran tentang Teras Tauhid atau tentang keagamaan. Tadi sudah diperkenalkan oleh, bukannya sombong ya teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Nah, ini gimana teknisnya? Kemarin saya informasinya langsung aja apa podcast ngobrol, apa saya yang ngobrol? Oh, mohon maaf Kang, bisa diulangin? Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, untuk teknisnya ini saya ngobrol gimana ini? Oh ya. Jadi untuk sharing kita pada malam hari ini teknisnya ini Kang. Nanti apa ya? Akan itu kita ngobrol bareng. Jadi menceritakan pengalaman-pengalamannya aja Kang. Pengalaman selama kemarin mengikuti melaksanakan ibadah umroh gitu Kang. Kan biasanya kalau kita kan apa ya, kayak yang jadi pengalaman itu memacu semangat kita supaya anak muda itu juga punya tujuan untuk bisa pergi ke tanah suci ya itu Kang. Dan nanti insya Allah setelah Akang udah menyampaikan itu, kita juga ada sesi tanya jawab itu Kang. Oke, siap. Ya, oke, baik. Seperti itu Kang. Sebelumnya Kang, izin bertanya juga saya sebelum memulai ke pemateri. Akang ini mahasiswa Darut Tauhid, STAI Darut Tauhid semester berapa ya Kang? Semester 3, masih semester 3. Oh, semester 3, Masya Allah. Berarti masih ya semester 3 ya. Masya Allah ini. Semester 3 tapi ya udah
bisa pergi ke tanah suci ini. Hebat. Ya Kang, silakan. Kami insya Allah akan siap mendengarkan pengalaman-pengalaman hebatnya selama mengikuti kegiatan umroh. Mangga. Baik, terima kasih Kang. Baik, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat Ustaz salam marilah kita curahkan yakni kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman malam hari ini. Alhamdulillah sehat. Baik Kang. Dan ini santai aja ya. Ya, santai aja Kang. Enak-enak gitu kayak ngobrol lah. Sambil ngopi, Kang, sambil ngopi. Nah, pengalaman umroh kemarin itu sebenarnya umroh ada salah satu ucapan di Mekah. Kan kita banyak uang, kan tentang kita kan punya uang yang mampu, tapi emang the real Kang. Bahkan guru ketika itu enggak bu siapa gitu. Nah, terus oleh Nabi untuk motivasi teman-teman gitu ya, motivasinya mungkin tujuan terlebih dahulu, tujuan kita selama di Darut Tauhid pingin apa dulu gitu. Jadi motivasinya mah harus di list dulu. Ini mah motivasi ya, sering-sering motivasi aja. Kayak misalkan Faisal nih motivasi tahun hari ini, kita teh harus bikin motivasi jangka dekat, jangka sedang, dan jangka panjang. Nah, jangka dekatnya kita harus gimana. Nah, kalau misalkan kita nggak punya tujuan, nah kita nggak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Percuma aja, kita pengen punya mobil, kita pengen nggak menurut harus ditulis. Kenapa? Karena jadi acuan bahwa kita teh, jangka dekatnya kita harus tercapai target seperti ini. Jangka panjangnya kita harus seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak ditulis, makanya sekedar kita teh cuman pikiran doang. Saya teh mimpi pengen ini, tapi nggak ditarget gitu, nggak ditulis. Menurut saya itu kurang gitu. Bisa disebut dengan omong kosong juga. Karena ketika hal yang tidak ditulis itu pasti kan akan ada lupanya. Itu juga guru saya menyampaikan, Bang Syafii Effendi, barangkali tahu Syafii Effendi. Dia ketika saya adalah salah satu timnya di Wirausaha Muda Nusantara. Beliau menyebutkan ketika ada mimpi tulis, jangka dekat, jangka sedang, jangka panjang, tulis. Nah, lalu lakukan pelan-pelan, perlahan-lahan, dan insya Allah ketika kita meyakinkan, terus berdoa kepada Allah, insya Allah akan terkabul seperti itu. Nah, untuk pengalaman umroh kemarin, ini juga nggak disangka-sangka gitu ya, ada video challenge dari MQ Dakwah Digital tentang membuat video tentang dakwah di bulan Muharram, dan alhamdulillah kan dibuka tuh di Instagram. Itu juga saya ikutnya, iseng, mudah-mudahan dapat umroh. Kalau dapat umroh, saya pengen kasih ke orang tua, gitu doang niatnya. Itu pengiriman video 2 menit sebelum ditutup. Saya kirim 2 menit sebelum ditutup, tapi karena udah qadarullah gitu ya, alhamdulillah dapat juara 1, dapat potongan umroh 10 juta. Nah, uangnya dari mana 25 juta? Yakin gitu ke Allah. Karena di voucher tersebut tadi dicantumkan bahwa voucher tersebut berlaku sampai Desember. Bayangin teman-teman. Kita kan di MQ Travel tuh umroh kemarin sekitar 35 juta. Dapat potongan 10 juta. Nah, saya tuh nyari dari mana 25 juta lagi. Udah aja pasrahin ke Allah, ya Allah pengen kesini, pengen ke Mekah gini. Dan alhamdulillah rezekinya teh ada gitu dari mana aja. Ya kata A juga gitu, yang penting mah ketika kita mengejar untuk akhirat, dunianya mah pasti ngikutin gitu. Yang penting doanya aja kuat gitu. Apalagi kita gitu sebagai anak laki-laki, nah Kang A'la, Kang Faisal,
Kang Eko, semuanya. Apalagi kita sebagai laki-laki itu doa ibu tuh benar-benar kuat. Minta terus doa ibu, minta terus doa ibu. Dan saya saya rasakan banget itu. Saya minta sebelum bangun tidur, kabarin orang tua. Meskipun kita teh udah besar gitu, tapi hal sepele, sesepele itu, insya Allah kalau dilaksanain manjur lah gitu. Alhamdulillah saya dari pertama bisnis segala macam itu sekedar sepele. Kita harus sering ngabarin orang tua, karena orang tua kan ridho Allahu fi ridho walidain, ridho Allah, ridho orang tua. Ketika orang tua kita ridho, segala tujuan kita insya Allah yakin pasti tercapai. Yang penting kita niatnya bagus, istiqomah, terus mujahadahnya bagus, doa orang tua itu udah pasti yakin dikabul. Tinggal kita sabar aja, nunggu waktu yang pas Allah ngasih ke kitanya gitu. Doa-doa kita mah udah pasti yakin dikabul ketika kita udah diridhoi sama orang tua gitu, terutamanya ibu. Nah, untuk kenapa Cina kita udah minta nih, pengen ini, pengen itu, belum sukses, belum dapat ini itu segala macamnya. Ya kan ada waktunya Allah ngasih itu gitu. Takutnya Allah ngasih ini sekarang ke si A, takutnya malah jadi sombong, takutnya malah jadi ini. Karena Allah tuh sesuatu hal yang baik diturunkan ke kita belum tentu baik, dan sesuatu yang buruk diturunkan ke kita belum tentu buruk gitu. Allah mah pasti kasih yang terbaik buat kita kayak gitu. Dari hal apapun, mau hal tentang keseharian, tentang cita-cita kita dan segala macamnya, banyak lah gitu. Nah, sebelum ke pengalaman umroh, ke pengalaman cita-cita saya aja dulu. Dulu, ini cerita ya sering-sering. Dulu, saya cita-cita pengen jadi dokter. Bayangin, pengen jadi dokter nggak jadi. Tiba-tiba corona dulu tuh, 2019 kan keluar SMA. 2019 corona, udah nggak bisa tuh jadi dokter. Masuklah Baitul Quran di Darut Tauhid 1 tahun. Udah 1 tahun di Baitul Quran, keluar lagi. Udah keluar, berhenti dulu 1 tahun. Bisnis. Nah, usaha yang Sun Collection, sekarang kayak baju gamis, segala macam, gamis perempuan, terus kerudung, daster kayak gitu. Masuk ke pasar Jawa, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Nah, itu waktu 2020. Mau jadi dokter gak jadi itu. Karena waktu SMA orang tua bilang, kakak kan, saya anak pertama, dipanggilnya kakak sama orang tua. Kakak harus jadi pelopor Islam, kata mama gitu. Kakak harus jadi ahli agama. Padahal dalam segi akhlak, dalam segi kebiasaan, dalam segi basic gitu, gak ada sama sekali. Bahkan ilmu agama itu sedikit banget gitu. Tapi karena orang tua yang yakin gitu, karena orang tua yang ridho, makanya kenapa saya bilang, kamu punya cita-cita, kamu punya tujuan, langsung bilang ke orang tua. Apakah orang tuanya ridho atau enggak? Kalau enggak, udah mundur cari tujuan yang lain. Pasti orang tua ngasih yang terbaik buat kita. Nggak mungkin orang tua, kamu jadi tukang ngamen gini, ngamennya di Bandung kan lumayan deh, kan nggak mungkin ya. Tapi orang tua pasti ngasih yang terbaik gitu. Kita nggak mungkin ngasih yang terburuk. Cuman kadang-kala kita sebagai anaknya suka nggak sejalan mah. Mama mah pengennya kakak tuh jadi pendakwah, padahal mah kakak mah nggak bisa apa-apa. Tapi orang tua mah yakin. Udah gitu, udah beres bisnis tuh, usaha baju lancar berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Masuk tuh saya, udah ngerti bisnis. Udah mau masuk ke manajemen. Masuklah ke Universitas Galuh di Ciamis. Masuk jurusan manajemen. Mempelajari tentang bisnis, mempelajari segala macam. Sampai semester 3 di sana keluar. Gara-gara qadarullah orang tua sakit, terus saya harus gantiin di CV Gumira Putra di perusahaan papa sebagai direktur utama waktu setahun yang lalu. Jadi ngegantiin buat meeting keluar kota kemana segala macamnya. Nah, dari situ mikir lagi, bayangin teman-teman, kuliah nggak lulus. Ini orang tua pengennya teh jadi ahli agama gitu, padahal saya nggak sama sekali bagus dalam agama. Udah jalanin sampai akhir titiknya ada satu ustadz menghubungi saya, San, udah di Darut Tauhid ada
ada kuliahnya, masuklah ke Darut Tauhid, masuk program PPM juga kemarin bareng-bareng, masuk program PPM reguler tahun kemarin, wisuda, alhamdulillah, tiba-tiba bisa umroh. Kan nggak tahu ya, itu teh salah satu doa orang tua gitu ya, yang meskipun bukan ahli dalam dakwah, tapi pelopor Islam teh, yang saya tafsirin teh pelopor Islam. Alhamdulillah gitu ya, pemuda di sini di Desa Rancapaku, di PPM Rancapaku, saya agak terkenal gitu, dan masih muda bisa umroh gitu, alhamdulillah. Nah, ini teh, oh ini yang didoain sama orang tua teh bisa kekabul. Oh iya, gini. Bahkan teman-teman, ada satu keajaiban yang saya ketika di Madinah dulu pernah orang tua saya mimpiin pengen punya sekolah, Saya pas di Madinah, pas baru nyampe di Madinah, pas nyampe Madinah biasa, nggak nangis, nggak sama sekali apa. Biasa, karena emang kita basicnya biasa gitu. Basicnya kayak normal, orang-orang normal lah, nggak orang yang alim gitu. Saya nongkrong sama orang-orang yang bisnis bareng, sama orang gimana bareng, nggak pernah pilih-pilih teman, nggak pernah pilih-pilih hayu gitu. Nah, suatu ketika pas masuk ke Madinah, biasa kata saya teh. Terus kebetulan pas ke Madinah tuh, suhu di Madinahnya sama kayak Indonesia, lagi musim dingin. Udah itu mah sama kayak di Indonesia, masuk ke hotel biasa. Pas ke sana tuh istirahat malam, nah pas subuh, adzan subuh, bangun jam 2:30, langsung ke masjid. Wah, itu mah nggak tahu, tiba-tiba sendirinya gak bisa nahan air mata, nangis. Udah kayak gitu, pas sampai di Masjid Nabawi, pas masjid di aduh maaf ya, ada toke, pas di Masjid Nabawi, tiba-tiba saya tuh dapat duduk paling depan. Itu kan kita kan di Masjid Nabawi itu panjang ya, cuman di Masjid Nabawi itu ada kubah warna hijau. Nah, kubah warna hijau itu bertepatan dengan makam Nabi SAW. Nah, kan itu penuh banget ya, bisa dibayangin jam 12 malam tuh udah ada yang datang, udah yang gimana. Wah, itu penuh, padahal shop depan tuh penuh. Tiba-tiba sama Allah ada yang ngegiring saya, ayo depan, ke depan, digiring ke depan, pas banget depan makam Nabi. Itu wanginya kan kecium, aromanya, wah, nangis gak berhenti. Pas beres itu, tiba-tiba kan jam 2:30 kan ya, di sana kan azan subuhnya jam 5:30, jam 5:20, 5:17 itu kalau nggak salah, 5:20, 5:17. Ketiduran dah, pas beres tahajud, pas beres nangis, udah capek nangis lah gitu, ketiduran mimpiin punya pesantren. Itu mimpiin punya pesantren, saya gak nyangka kan Pak Isa, kalah. Qadarullah banget ya itu mah. Saya nggak nyangka sama sekali bisa buat pesantren gitu. Nah, pas kebetulan hari itu juga di siang harinya dapat dana sekitar 500 jutaan, langsung dibeliin tanah buat pembangunan pondok pesantren. Insya Allah programnya teh sekitar Januarian untuk program gambarnya. Itu 500 juta, bayangin. Bukan 500 ribu, 500 juta, 500 juta dibeliin tanah nih buat Sandi. Ada tanah di Tawang Banteng, namanya Tawang Banteng, sekitar 100 bataan. Kan di sana sekarang kisaran 7,5 juta. Cuman kemarin ada yang ngasih 5 juta. 5 kali 100 kan 500 juta. Cash. Udah nggak bisa berhenti nangis. Jadi kayak, oh iya, ini doa orang tua teh ini gitu. Nah, jadi motivasinya mah buat teman-teman, nggak ada kamu harus sholawat segini, harus gini, enggak ada. Satu motivasinya mah doa orang tua, perhatian ke orang tua. Meskipun kita di Bandung ya, misalnya teman-teman ada yang orang Jawa, ada orang yang meskipun kita teman-teman di Bandung, tapi kabarin aja lewat chat, cenah lebay gitu, lebay. Mungkin ada teman saya di sini atau siapa yang tahu seasrama sama saya,
saya nggak pernah berhenti video call sama orang tua dari pagi subuh, beres subuh mau berangkat kuliah, terus pas mau tidur, sebelum tidur, pas siang, terus pokoknya kayak kalau misalkan teman-teman ngalamin pacaran, kayak ngabarin ke pacar lah gitu. Intens aja sama orang tua, ibarat kita mengistimewakan orang tua gitu. Nah, karena kalau kita bisa mengistimewakan orang tua, nah Allah kasih kemudahan insya Allah. Udah kayak gitu, hari pertama di masjid Nabawi dapat 15 juta berupa tanah. Hari kedua ada yang ngechat dari Kemenag mana gitu, nggak tahu. Assalamualaikum, ini dengan Sandi katanya. Ya Pak, saya dari ini katanya dari Kemenag, ada yang menguruskan, barangkali Bapak Sandi mau diuruskan tentang surat-surat pembuatan yayasan. Bayangin teman-teman, saya yang bejat gini ya, saya dulu kan penyanyi, saya juga model dulu tuh. Karena doa orang tua yang yakin bahwa saya teh harus jadi pelopor Islam. Pelopor Islam tuh bukan ahli agama ya, tapi kita tuh yang ngebela Islam gitu, kita tuh yang majuin Islam gitu. Itu hari kedua udah disuruh, Kang, Pak Sandi barangkali mau dibuatin untuk urusan surat-surat yayasan. Kan gak mudah bikin yayasan tuh. Hari kedua tuh, hari ketiga, hari keempat, hari ketiganya tuh masuk ke makam Nabi, ke Raudhoh, ke yang taman-taman surga, di depan taman surga. Ya Allah, kok bisa kayak gini, kok bisa, ya mungkin udah takdir Allah ya, qadarullah, udah keinginan orang tua juga, tapi kok bisa dikabulin gitu di diri saya yang penuh dosa ini. Mohon ampun segala macamnya. 34 pas udah gitu berjalan, itu mah waktu sambil berjalan waktu. Nah di Mekah 2 hari sebelum dari Mekah ada arsitek, bayangin teman-teman, arsitek ngechat ke saya, Assalamualaikum barangkali mau ada rencana nggak buat pesantren, katanya gini. Oh kata saya teh, ada di alhamdulillah, kata teman-teman SMA dulu adik kelas. Udah kayak gitu, bayangin teman-teman, arsitek bayarnya berapa dengan luas tanah 100 bata itu sekitar berapa ya, lumayan lah 1000 meter lebih lah. Nah ngenawarin arsitek yang bener-bener bukan arsitek-arsitekkan gitu, bukan arsitek-arsitekkan yang cuma sekedar gambar yang biasa doang. Kita kalau bayar arsitek berapa tuh pembangunan kayak masjid DT apa itu sampai puluhan juta. Ini dikasih free teman-teman. 2 hari sebelum pulang ke Indonesia, nangis. Udahlah itu doang. Jadi pas saya juga di sini minta doanya juga kepada teman-teman Teras Tauhid. Mudah-mudahan rencana yang saya dibuat ini bisa berjalan dengan lancar. Motivasinya mah satu, udah tadi aja. Jangan lupa minta doa ke orang tua, hubungi orang tua, kontak person orang tua, meskipun orang tuanya nggak punya HP, misalkan HP-nya yang telepon, beli atau pulsa, kan kita beli pulsa cuma 10.000, kan ada yang orang tuanya, mohon maaf bukan ngejelek-jelekin, ada yang orang tuanya nggak ngerti HP, cuma ngerti telepon doang. Paksain deh kita beli kuota, sok sebulan bisa berapa yang giga, bisa 10 giga, 20 giga, telepon makan 10.000. Mudah-mudahan jadi jadi mantra jurus doa bisa dikabul langsung sama Allah. Sama jangan lupa, kan papa saya pernah nyebutin gitu, Allah itu yakin ngasih rezeki ke kita, yakin, mau rezeki makanan, mau rezeki pikiran, ilmunya, segala macamnya yang ada di tubuh kita, yakin. Tapi Allah bakal ngasih kalau ada kalaunya, kalau kewajibannya terpenuhi. Apa kewajibannya? Sholat, zakat, puasa. Nah kewajiban kita sholat, jangan sampai Allah tuh gak mungkin ngasih ke kita kalau misalkan kewajiban yang Allah kasih kita gak penuhin. Kewajiban Allah mau ngasih nih, misalkan ke si A, mau ngasih uang 100 juta, mau ngasih uang apa segala macam. Tapi yang jadi kewajibannya
ama kita nggak dipenuhin, mau gimana Allah ngasih, mau gimana Allah nolong kita kalau kita nggak bisa nunjukin kita teh sayang sama Allah gitu. Makanya kita mah harus yakin gitu. Ketika kewajiban kita sudah terpenuhi sama orang tua, dua, kewajiban kita sholatnya udah kepenuhi, terus apa segala macamnya ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan sama Allah udah kepenuhi sama orang tua, itu udah manjur banget. Teman-teman tinggal sabar, tawakal, udah kunci sabar mah sabar gitu. Udah sabar pasti bakal sukses. Kenapa sabar? Udah sabar mah cenah capek gitu, cangkel sabar mah. Ya iya tuh kalau misalkan kalau sabarnya biasa doang mah semua orang juga seluruh dunia bisa menggapainya. Makanya kenapa inallahu ma'as-sabirin teh, Allah menyayangi orang yang sabar teh. Karena sesusah itu sabar teh gitu. Kita sabar menahan hawa nafsu, kita sabar segala macamnya. Karena sabar teh kata-katanya simple, sabar. Tapi maknanya sama diserap di kehidupan kita teh susah gitu. Tapi kita harus mujahadah gitu, harus kuat, harus dilawan. Oh iya, sabar gitu. Ingat kewajiban kita udah kepenuhin. Minta doa ke orang tua udah dilakuin. Tinggal mujahadahnya, istiqomah. Udah istiqomah, yakin diturunin sama Allah. Gak mungkin enggak. Masa Allah janji-janji Allah mustahil kan enggak. Janji-janji Allah mah udah pasti. Itu. Gitu mungkin. Kalau sekitar informasinya. Masya Allah. Asli Kang. Masya Allah ya, sharing yang sangat, kalau saya pribadi dengar ini sangat antusias Kang, asli. Dengar ceritanya ya, dimana ternyata selama di sana itu benar-benar ngerasain banyak banget hikmahnya itu ya Kak. Alhamdulillah banyak banget. Bahkan ya pas jadi di Mekah mau nyium haji itu susahnya minta. Kejadian saya tuh ada yang sampai meninggal di tempat itu. Kan orang-orang tinggi gede ya, tinggi loh, ada yang lebih tinggi dari saya. Itu saya dari luar, ya Allah pengen cium Hajar Aswad. Emang gak ada sih keutamaan hadisnya bahwa nyium Hajar Aswad bakal masuk surga, gak ada. Cuman saya ngeyakinin bahwa kan Hajar Aswad itu batu yang dari surga. Cuman ini saya nafsirin sendiri ya, yakinnya karena batu itu dari surga, mudah-mudahan bisa diangkat lagi ke surga, dan mudah-mudahan orang yang pernah cium langsungnya bisa ikut ke surga juga. Nah, ngegapainya tuh itu saya niat itu banget dari pas beres sa'i itu jam 2 malam baru beres sa'i, nggak balik lagi ke hotel, balik lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya Allah pengen cium Hajar Aswad. Wow, masuk itu kemarin tuh alhamdulillah pas umroh kemarin tuh hampir sama kayak jemaah haji, soalnya penuh banget, bener-bener pada desek-desek gitu di Mekahnya tuh, ke tengah. Saya nggak napak kaki, nggak napak di lantai, kayak terbang aja, kegeser-geser, kesedek-sedek, tiba-tiba di depan Hajar Aswad aja, nangis lagi di situ. Itulah kan, alhamdulillah banyak keajaiban. Mudah-mudahan bisa teman-teman rasain juga, mudah-mudahan bisa teman-teman diikutin juga tips-tipsnya kayak gitu. Siap Kang. Masya Allah ya. Ini sebenarnya kalau dilanjutin lagi bisa ngobrolnya sampai larut malam ini ya Kak. Tapi berhubung karena jadwal kita sampai jam 9, jadi kita langsung buka sesi tanya jawab aja kalau begitu ya Kak. Boleh? Ya. Bagi teman-teman yang ingin tanya ya, silakan untuk 3 penanya. Untuk bisa raise hand nanti silakan, kalau raise hand terus habis itu dinyalakan mikrofonnya. Kalau enggak bisa teman-teman ketik ya, bisa nih lewat kolom komentar, nanti insya Allah kita bacakan. Langsung aja nih, ada langsung satu pertanyaan dari Kang Faisal. Silakan pada Kang Faisal, kami izinkan. Mangga Kang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
banyak banyak sekali motivasi gitu. Kami juga mendengarnya sangat sangat semangat, sangat antusias ya Kang Ala ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga bisa sama seperti beliau. Nah, saya tuh tertarik sama tadi tuh CV yang dibacain sama Kang Ala itu. Bahwa Kang Sandi tuh di usia muda sekarang nih udah bisa banyak memegang berbagai usaha gitu. Nah, saya cuman sedikit apa sih tipsnya gitu supaya kita tuh bisa berani memulai gitu. Kan kadang ada nih, Iya, kita punya ide nih, kita punya rencana nih, tapi kita bingung gitu untuk memulainya gitu. Nah, mungkin ada sedikit tips ataupun saran ya untuk kita supaya kita tuh berani mulai aja dulu gitu. Urusan hasil mungkin kita bisa dapatkannya nanti, yang penting mulai aja dulu. Nah, mungkin boleh dong di spill nih tipsnya buat kita tuh berani gitu. Yang penting berani gitu, jangan cuman sekedar angan-angan gitu. Mungkin betul. sekian. Oke, siap. Mangga Kang Sandi bisa langsung dijawab. Itu jawabannya jawab sendiri ya. Itu ya berani. Kita harus langsung berani, langsung kita jangan banyak omong kosong gitu, jangan banyak rencana, tapi harus dibanyakin aksi gitu. Terus sama saya kuncinya satu doang dari orang tua. Kita harus yakin, kata bapak saya. Kita harus yakin. Rezeki itu pasti Allah kasih. Misal kita punya usaha nih. Kita punya usaha, kita punya karyawan. Itu pas yakin rezeki karyawan tuh ada di situ tuh, di usaha kita yang kita buat tuh. Asalkan kewajibannya terpenuhi. Makanya saya ke yang kerja saya yang di sini, yang di Tasik, terus yang di Jawa Tengah, terus yang di Bandung, saya di surat kontrak kerja nyantumin kalau misalkan sebelum kerja wajib ngaji dulu. Terus kalau misalkan yang kerja saya wajib sholat tuh, karena ketika kewajibannya udah terpenuhi, yakin rezeki mereka tuh ada di kita gitu. Terus harus berani aja, nggak usah takut gitu. Kalau misalkan kan kalau berdagang, kalau usaha tuh salah satu 9 pintu rezeki yang ditumpahkan ya, kata Nabi tuh yang salah satu rezeki yang ditumpahkan bangetnya di perdagangan kan, bahkan Nabi juga kan berdagang. Nah, makanya yakin aja gitu. Yang penting kewajibannya terpenuhi, kewajiban ke Allahnya sholatnya, udah jalan aja. Terkait rugi segala macamnya, namanya juga usaha. Yang penting kita berani, tapi kita juga harus bikin dulu. Kayak misalkan Faisal nih pengen usaha apa. Kalau misalkan tips dari saya pengen usaha apa, nah hitung dulu modalnya. Terus Faisal harus punya pegangan uang jangka 3 bulan ke depan. Misalkan untuk gaji karyawannya, atau misalkan untuk modal bahan pokok yang bakal dijualnya selama 3 bulan ke depan. Karena biasanya usaha itu selama 3 bulan tuh mati. Selama 3 bulan pertama tuh perkenalan doang, bahkan gak laku, bahkan kita yang nombok bayar kontrakan, kita yang nombok bayar karyawan. Tapi makanya harus ada pegangan, tapi yakin aja ke Allah. Kalau Faisal tahu usaha saya yang di Bandung, alhamdulillah, takut bocor rahasianya. Alhamdulillah itu alhamdulillah lah pokoknya rahasia. Enggak rahasia ini ya Kang. Siap. Enggak, saya berani jual HP. Saya pakai HP iPhone 13 Pro. Saya mikir, saya udah nggak aktif lagi nih di konten kreator. Kan dulu saya pernah jadi konten kreator. Saya udah nggak aktif lagi nih di konten kreator. HP mahal-mahal buat apa kan? Makin sini makin turun. Saya saya juga niat sebelum saya nikah, pengen saya bisa ngumrohin orang tua pakai uang saya sendiri. Niatnya itu jual HP, beli gerobak 5 juta, beli apa, hampir habis sekitar 20 jutaan lah, kontrakan setahun kan, terus segala macamnya. Yakin aja, udah ada gitu. Jadi harus berani gitu. Kalau misalkan kita nggak berani mah, cuman dengan teori, cuman dengan cita-cita, cuman dengan keinginan, nggak bakal bisa mulai aja dulu. Kata Faisal, aduh modalnya minim gini
mulai dulu hal yang terkecil. Saya juga mulai usaha tuh dari SD kelas 3. Saya usaha dari SD kelas 3 jualan pulpen. Karena emang saya dulu dididiknya dari keluarga yang kurang lah, Mas. Enggak seperti sekarang yang masih kurang mampu dulu masih jualan ATK kayak buku gitu kan, buku pulpen. Saya dulu jualan pulpen 503, bayangin. Untungnya 50 perak. Saya kumpulin 50 perak, ngumpul sampai 1000, dibeliin kaset dulu waktu kecil. Karena emang ada punya basic usaha dari kecil. Kumpulin aja. Nggak mungkin kita juga pengen dapat uang segunung, ya kan, modalnya juga kan harus segunung juga, mungkin kan. Makanya perlahan-lahan dulu punya uang 1 juta, jualan yang bisa muter sedikit-sedikit. Dulu saya waktu PPM jualan cibay, nah sama Farhan dulu jualan cibay, itu modalnya 100.000, 200.000, berjalan terus aja, kumpulin. Yang penting mulailah gitu, langsung beraksi. Kalau misalkan Faisal udah ada nih, udah ada konsepan buat bisnisnya, terus Faisal bikin ancang-ancang buat kalau ada kerugian, jangan sampai kita gulung tikar gitu. Jangan sampai kita buka usaha, karek usaha seminggu udah berhenti lagi, kan nggak enak ya. Kata orang teh, usaha mah bukan terkait tentang langsung bleduk viral, enggak kayak gitu, tapi usaha mah yang terus itu pelan-pelan tapi terus. Nah udah gitu aja, pelan-pelan, nanti juga bisa gitu. Yang penting yang penting antisipasi kerugiannya udah, persiapannya udah, modalnya ada, jalan. Terkait gimana laku enggak, udah yakin aja ke Allah. Atau buat apa ada Allah kalau nggak yakin, enggak. Nah gitu bener. Insya Allah. Gimana Kang Faisal, langsung kepikiran nih mau bisnis apa nih? Wah, langsung termotivasi. Insya Allah, mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Kang Sandi. Bismillah. Amin. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya terkait apa? Oke, mangga Kang Amir, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih kepada Kang moderator ya, dan Kang Sandi selaku pengisi malam hari ini. Masya Allah sekali ya. Ana izin baru pertama kali masuk ke Teras Tauhid ini, dan tiba-tiba masuk sudah dapat informasi yang begitu Masya Allah sekali dari Kang Sandi ke Mekah, Madinah ceritanya, dan motivasi untuk kami semuanya gitu ya. Dan terus hampir nggak bisa berbicara ini ya. Mungkin dari Kang Sandi ya, karena baru pulang dari Tanah Suci, minta doanya, Masya Allah. minta doanya gitu ya, biar kami semuanya gitu ya, doa-doanya diijabah, terkabulkan seperti itu. Amin. Dan minta motivasi, sarannya itu buat kami mahasiswa gimana biar terjaga keistiqomahannya gitu, untuk taat beribadah kepada Allah. Terima kasih. Siap. Cukup itu aja Kang Amir. Kang Amir, itu aja cukup ya. Oke, bisa Kang Sandi, mangga bisa dijawab. Bagaimana agar istiqomah itu, sama mohon doanya katanya kan. Biasanya kalau orang habis pulang dari Mekah itu kan masih gimana itu? Kita dimintai doanya karena banyak keberkahannya ya. Amin. Istiqomah. Pertanyaannya buat saya sendiri ya. Istiqomah tuh paling susah karena manusia itu imannya naik turun, nggak ada yang pasti. Tingkat ajengan, tingkat ustadz, tingkat kiai juga imannya tuh nggak akan pernah bisa stabil.
Yang bisa menstabilkan keimanan itu ya ketakutan kita kepada Allah gitu. Oh, takut kita dicabut nyawa tapi belum sholat tepat waktu. Amir mah tuh nggak usah nanya ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya gimana Amir keistiqomahannya dalam beribadah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan tipsnya mah mengingat aja tentang kematian sih kalau dari Sandi dalam segi hal istiqomah. Karena nggak ada lagi kita pengen istiqomah ibadah, tujuannya apa yang biar kuat gitu. Susah sih. Karena istiqomah tuh emang bener-bener susah. Butuhin mujahadah yang bener-bener wah ngelawan hawa nafsu, ngelawan malas, ngelawan ngantuk segala macam kan. Apalagi buat istiqomah kita buat tahajud, sok ditanya satu-satu. Termasuk saya sendiri susah gitu. Sebulan tuh pasti ada bolongnya, seminggu pasti ada bolongnya. Bahkan ketika malam ini tahajud, malam selanjutnya nggak tahu bisa tahajud atau enggak gitu. Cuman yakin tips yang harus bisa benar-benar istiqomah tuh yakin kita bakal dicabut nyawa sama Allah. Ketika kita ingat kematian, kita tuh pasti ngejar akhirat. Bener nggak, Kang Ala? Ketika Kang Ala misalkan kata Allah, jangan Kang Ala tuh. Gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Si Ate udah dikasih tahu meninggalnya teh hari Jumat jam 1, beres Jumatan, lagi pakai sendal. Udah dikasih tahu itu mah detail. Sok bayangin, atuh dah hari Minggu, dari hari Minggu sampai hari Jumat teh gak berhenti ibadah. Bener tuh? Sholat Bener. berhenti, tobatnya berhenti, ngaji Qurannya gak berhenti. Wadah udah tahu bakal dia dicabut nyawanya hari Jumat pas lagi pakai sendal. Nah itu tips dari Sandima kemarin pas di Mekah gitu. Oh iya, mudah-mudahan dipanjangin umur. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan meninggal juga terus ya. Jadi di Mekah nggak berhenti ibadah gitu. Dan kebetulan juga Amir waktu Sandi lagi di Madinah itu ngimpi meninggalnya, serius. Sandi ngimpi dicabut nyawa pas ketika ya beberapa tadi nggak diceritain ketika udah dapet hadiah dari Allah, dikasih tanah, dikasih ini. Hari kemudiannya dikasih kesedih, dikasih mungkin dari Allah teh biar jangan terlalu mikirin dunia lah gitu lah. Karena Sandige bakal mati mungkin Allah kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu fokus tapi ya jalanin aja, ini udah kasih Allah udah dikasih jalan. Itu mimpi meninggal sampai bangun tidur ini masih sakit, Mir. Tenggorokan masih sakit. Saya ke teman yang di Bandung tuh, yang punya usaha saya, ke teman yang megang di Bandung, nitipin gini untuk penghasilan. Sampai saya nitip wasiat, kalau nggak percaya nanti ada bukti screenshotnya. Sampai saya nitip wasiat, usaha saya ini penghasilannya buat keluarga saya setengahnya, buat kamu setengahnya, kata saya gitu, segala macam. Sampai segitunya, Mir. Dan itu efeknya ketika kita mengingat kematian, Mir, ibadah nggak kerasa capek. Sholat gak kerasa capek. Saya di Madinah, di Mekah gak pernah tidur kadang 1 jam itu ketiduran karena ingat bisi besok mati. Emang alhamdulillah ya mati meninggalnya di Mekah atau di Madinah, tapi kalau meninggalnya dalam keadaan gak ibadah kan rugi kan kita. Makanya gak berhenti terus dah karena ingat mati. Itu benar-benar. Kalau doanya mah di akhir aja ya, kita doa bareng-bareng nanti. Dah, itu Baik, masih ya, Sandi izin. Pertama mau bertanya bagaimana kabarnya Kang Sandi, apakah sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga habis balik dari sana ke sini selalu sehat. Semoga Ana mendoakan semoga selalu berkah usianya, berkah rezekinya, berkah semuanya gitu ya. Terus selalu dijaga ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus selalu sehat intinya ya. Biar kami semuanya bisa dapat keberkahan dari semuanya gitu. Sandi miss you. Ya mungkin segitu ya dari Ana. Afan Kang Sandi, bila ada dari kuliah gitu ya sampai sekarang mempunyai
kesalahan yang banyak banget gitu kepada Kang Sandi. Mohon dimaafkan begitu ya. Dibuka pintu maaf seluas-luasnya seperti itu. Oke, makasih. Terima kasih Kang Amir ya. Terima kasih jadi Kang Sandi sharing ke kita juga ya bagaimana cara istiqomahnya. Selanjutnya last nih terakhir teman-teman. Masih ada satu kesempatan nih. Kalau nggak ada kita langsung aja ke sesi doa bersama. Atau dari akhwat mungkin yang ingin bertanya nih. Soalnya ada teman-teman kita dari Tarastawi juga yang ikut menyimak dari awal sampai akhir nih. Dari teman-teman akhwat bisa bertanya. Mangga raise hand. Kalau nggak ketik di kolom komentar. Mana ayo teman-teman? Cukup? Oh cukup. Atau yang Ikhwan? Ada lagi? Masih ada satu kesempatan? Insya Allah cukup. Cukup ya? Insya Allah cukup ya? Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Atau Kang Farhan Fahrudin ini mau bertanya? Wah itu jangan. Enggak. Saya mau minta doa aja ke Ustadz Syafi'i. Mau minta doa juga ya. Oke, nanti kita adakan sesi doa bersama ya, yang insya Allah dipimpinnya sama Kang Sandi ini. Mohon maaf, ada guru. Ya. Ada Farhan mau nggak doanya Kang Farhan? Oke. Baik teman-teman, karena dicukupkan ya, sudah. Mangga buat Kang Sandi diakhiri terlebih dahulu, nanti bisa kembalikan ke saya. Ditutup dulu Kang Sandi. Mungkin nanti untuk doa nanti sama Kang Farhan Fahrudin aja ya. Beliau juga teman sekaligus guru saya. Masya Allah sekali lah, saya juga banyak banget dapat ilmu dari beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu Kang Farhan dan dilindungi oleh Allah dimanapun beliau berada. Mungkin gitu tips dari saya tadi. Yang pertama, niat yang kuat, kewajiban kita yang udah Allah kasih ke kita, orang tua, udah sisanya sabar, tawakal, itu udah pasti yakin apa yang kita cita-citakan itu pasti tercapai. Udah mungkin kesimpulannya dari saya seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih juga kepada Teras Tauhid yang telah mewadahi untuk sharing-sharing pada malam minggu ini. Mudah-mudahan malam minggu ini menjadi malam minggu yang penuh berkah dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau pengucapan yang kurang enak kepada teman-teman didengarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman, sudah kita dengarkan tadi sharing dari Kak Sandi ya. Kalau bahasa kita sekarang itu materi yang ada atau sharing pada malam hari itu sangat berdaging ya. Masya Allah. Baik teman-teman, selanjutnya itu ya Kang Sandi, insya Allah dari kita tim Teras Tauhid ada sertifikat ya, sertifikat atau sertifikat elektronik ya. Semoga dengan adanya itu bentuk apresiasi dari kita buat pemateri ya. Mohon buat Kang Sandi nanti bisa diterima. Baik, buat petugas silakan bisa ditampilkan untuk sertifikatnya. Minta tolong. Ya, sebentar, ayo. Untuk penampilan sertifikat, teman-teman. Yang bertugas, mohon bisa dipercepat. Ya, alhamdulillah. Ini ya teman-teman untuk sertifikatnya buat Kang Sandi ya.
Semoga bisa, ini bentuk apresiasi dari kami ya, Kang Sandi, semoga bisa diterima lah. Terima kasih. Alhamdulillah, dan baik ya, terima kasih bisa. Oke, selanjutnya adalah sesi doa bersama ya teman-teman, dan alhamdulillah dari kami juga sudah ada untuk yang petugasnya. Jadi insya Allah nanti untuk doa kita akan dipimpin langsung oleh petugas pemimpin doa pada kesempatan hari ini. Untuk itu ayo mari bersama-sama menengadahkan tangan ya, dan berharap yakin kepada Allah supaya kita semua juga bisa apa yang kita wujudkan tercapai, dan dari kita semua yang ada di teras tauhid malam hari ini semuanya bisa mengunjungi tanah suci ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu bagi yang bertugas kami persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولدنا ولدا صالحين واجعلنا حافظين والقرآن والحديث مباركا حياة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبت لنا وسكل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا واسألك العلا من الجنة. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي تركيا وفي مصر وفي بلاد إندونيسيا وفي كل بلاد مسلمين في الأرض. اللهم انج إخواننا في فلسطين. اللهم انج إخواننا في غزة. اللهم انج إخواننا المستضعفين من المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabul. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semoga doa kita insya Allah pasti Allah akan mengijabah ya teman-teman. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Dan sebelum acara kita akhiri ya, sebelumnya mohon ke teman-teman untuk on cam. Insya Allah kita akan pengambilan dokumentasi ya, untuk diambil untuk pendokumentasian teman-teman. Enggak, buat teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Masya Allah. Ayo. Kang Eko, Kang Fajri, Kang Anton, on cam. Oke, Alhamdulillah. siap. Siap. Oke. Ayo Ya, Kang siap, Deden. Posu. Siap, 1, 2, 3. Ganti gaya katanya. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Udah Kang Deden? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah ya teman-teman. Oke. Kalau udah sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri Kang Sandi ya yang udah mau berbagi sharing pada malam hari ini. Semoga kita juga bisa di lain kesempatan lagi ya Kang Sandi kita bisa sharing lagi. Mungkin pertemuan selanjutnya atau kapan itu bisa ikut mengisi kegiatan di Teras Tauhid ini. Kan masih banyak tuh sharing-sharing, apalagi kita membahas tentang ilmu-ilmunya ya dalam berbisnis gitu. Mungkin bisa suatu saat lah. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Teras Tauhid yang udah ikut kegiatan dari awal sampai akhir ya. Udah antusias dan semoga kita semua dijaga istiqomahannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya selaku moderator izin undur diri dan mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Selama saya menjadi moderator pasti banyak kekurangannya atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan pure datangnya dari saya. Sekian. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kifaratul majelis. Terima kasih. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.